Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil menengah atau UMKM mempunyai arti sebagai sebuah kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. UMKM ini memiliki tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Dengan kata lain, UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun juga badan usaha kecil. Gerakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM kini digandrungi anak-anak muda Papua guna menunjukkan persaingan mereka di pasar lokal. Eksotis Papua merupakan usaha yang digeluti salah seorang perempuan Papua yang akrab disapa Meiji Akwon. Meiji berdomisili di Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Eksotis Papua merupakan nama usaha yang dipilih oleh Meiji, yang artinya memiliki daya tarik tersendiri atau ciri khas Papua. Usaha ini sudah berjalan sekitar dari tahun 2017, di mana saya mencoba memulai usaha ini dengan istilah coba-coba begitu. Di mana pada saat itu saya memulai dengan sesuatu yang biasanya saya gunakan. Itu dari awalnya saya memulai dengan saya membuat baju hanya sisir bambu yang mengerti saya punya rambut keriting kribo. Kenapa saya memulai dengan baju itu? Karena sisir bambu itu adalah sisir yang biasa saya pakai khususnya orang anak-anak Papua untuk punya rambut yang memang sudah talingkar, sudah keras begitu. Dari situ saya memulai usaha ini dan puji Tuhan dari tahun 2017 sampai sekarang usaha ini berjalan terus dan mulai naik dari satu titik ke titik yang berikutnya. Dan pada saat COVID, pada saat itu saya tidak membuat saya menjadi menyerah. Saya mencoba untuk membuat produk yang lain lagi, di mana karena usaha baju pada saat COVID untuk pengiriman dari luar Papua sangat setengah mati sekali. Dan saya mencoba membuat abon cabai atau yang saya kasih dia punya nama tuh Marisan Komin, dan juga minyak kelapa dan VCO. Di mana pada saat-saat itu kami mencoba membantu dan mengangkat Mama Papua punya jualan di pasar. Di mana saya membeli Mama dong punya rica dan saya mengolah itu menjadi abon cabai, dan juga saya membantu Mama dong di pasar yang mempunyai usaha parudan kelapa. Saya mencoba bersama-sama dengan mama mereka, saya membeli kelapa dari mama dorang dan saya membuat itu menjadi minyak kelapa dan VCO. Dan puji Tuhan usaha itu terus berjalan sampai saat ini dan tidak membuat saya menjadi patah semangat untuk terus berusaha. Usaha eksotis Papua adalah baju kaos, tas tote bag, topi, minyak kelapa asli, cabai rica kering, dan sisir bambu. Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Dimulai dari semangat yang ingin mencoba menjual beberapa produk baju kaos
yang akhirnya banyak diminati oleh kerabat dan orang-orang sekitar. Sehingga sampai saat ini, permintaan konsumen terus meningkat. Kami ini kayaknya bagus nih. Piring gantung, piring resa-resa seperti begitu. Itu yang saya selalu coba untuk buang ke dalam baju. Dan juga ada topi eksotik Papua. Karena biasa tong suka turun-turun kampung, jadi tong tetap pakai topi anak kampung. Dan juga saya ada punya produk sisir bambu. Dan juga minyak kelapa, ini minyak kelapa hapus, dan juga marisan komin. Kenapa saya marisan komin? Saya kasih nama marisan komin karena di sini juga saya mencoba mengangkat bahasa, khususnya bahasa Biak, yaitu marisan adalah rica atau cabe, dan juga di sini minyak kelapa saya kasih nama minyak kelapa hapus karena kalau bahasa Biak hapus itu nenek. Yang unik dari baju kaos eksotis Papua yaitu memiliki desain tulisan dengan pilihan kalimat yang berbeda dari biasanya. Tulisan dari kaos-kaos tersebut diambil dari slogan-slogan Papua dan dialek Papua yang kerap kali sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Seperti "tra usah dibaca, tra penting", yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu tidak perlu dibaca, tidak penting. Dan masih banyak tulisan-tulisan yang dituangkan dalam baju-baju kaos yang cukup unik. Selain itu, ditambahkan gambar ciri khas Papua seperti sagu, gambar karikatur Papua, dan sebagainya. Harga penjualan produk baju-baju kaos tersebut berkisar mulai dari Rp130.000 sampai dengan Rp180.000 dengan berbagai ukuran baju. Ini ada saya punya baju daun gatal, hanya daun gatal yang mengerti saya capek. Kenapa sampai saya bisa buat baju ini? Karena memang di Papua tuh hanya daun gatal saja yang mengerti tumpu capek. Satu tulang belakang dia mau sakit, katong betis dia mau span-span, tapi kalau tong gosok daun gatal tuh barang desai saja. Jadi tong lebih kepada kebiasaan yang tong pakai, itu yang saya coba tuangkan ke dalam baju-baju kaos ini. Terus di sini ada matawang bokar. Matawang bokar ini kenapa saya buat baju matawang bokar ini? Karena kalau tong terhadap matawang bokar, tong tidak bisa bikin apa-apa. Jadi tong harus tetap kerja keras, tong harus bisa menghasilkan uang sendiri. Apalagi tong perempuan. Perempuan tuh harus bisa menghasilkan uang sendiri. Yaitu istilahnya tong harus matawang bokar. Terus di sini orang dalam. Kalau kau terhadap orang dalam, kau tidak bisa bikin apa-apa. Terus bisa jadi ini istilah-istilah yang sering kita anak-anak Papua sering tong bicara kayak sedikit bisa terus ada ini biasa sah, tong harus biasa sah. Terus ada stop sibuki nih, tong stop sibuk yang orang baru, tong tetap sibuk yang tong punya diri sendiri, seperti begitu. Terus ini ada perempuan tanah. Iya. Kenapa saya ambil saya lebih identik ke perempuan tanah? Karena memang tuh perempuan tanah tuh identik yang rambut yang talingkar, baru tong hitam. Jadi perempuan tanah. Dan juga jangko baca terpenting. Jadi ini istilah-istilah yang seringkali kita selalu bicara begitu. Jadi saya coba untuk selalu tuangkan itu ke dalam baju kaos biar lebih keluar begitu tong punya ciri khas anak-anak Papua itu seperti apa, dan juga saya punya pasar lebih kepada kata-kata yang biasa kita ucapkan setiap saat.
Kini penjualan baju kaos eksotis Papua tak hanya di kota Manokwari saja, namun permintaan konsumen juga sudah sampai di luar Papua, bahkan luar negeri seperti Australia dan Belanda, untuk dijadikan souvenir atau buah tangan khas Manokwari. Dan khususnya saya punya penjualan pakaian dan juga minyak kelapa dan marisan komin. Puji Tuhan penjualannya tidak hanya di Manokwari saja, biasanya banyak yang pesan di daerah luar, khususnya kayak di Jayapura, di Sorong, dan bahkan sampai ke Jakarta. Banyak juga pesanan-pesanan yang sudah saya jualkan sampai ke sana. Dan puji Tuhan dari tahun 2017 sampai sekarang masih terus saya mengirimkan produk-produk saya keluar Manokwari. Semangat dari sosok Meiji membuat Meiji bergabung dalam Papua Muda Inspiratif yang bergerak dalam suatu wadah UMKM Papua Youth Creative Hub atau PYCH Store. Dan juga puji Tuhan dalam waktu berjalan pada saat peresmian PYCH, puji Tuhan saya juga diberikan kesempatan di mana saya bisa bertemu dengan sosok Bapak Presiden Jokowi yang sangat murah senyum, dan saya sangat bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Bapak, dan di mana Bapak juga kami boleh mengenalkan produk-produk kami, UMKM kami, khususnya di wilayah Papua Barat dan juga Papua, di mana itu menjadi satu kebanggaan bagi kami anak-anak Papua. Dan di situ saya mau bilang bahwa kita orang sebenarnya itu anak-anak Papua tuh bisa, bukan kita bisa, cuman karena kita saja terang mencoba. UMKM ini menyediakan wadah bagi para UMKM lokal agar bisa menjual produk-produk khas daerah adat Papua untuk bisa menembus pasar nasional dengan metode penjualan digitalisasi agar produk lebih jauh dijangkau oleh masyarakat luas. Selain itu, Meiji bertemu langsung dengan Menteri Sosial Tri Risma Harini dan beberapa pimpinan dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia dan tanah Papua. Yang menarik dari sosok perempuan Papua Meiji adalah salah satu komitmen dari hasil usahanya, ia donasikan bagi janda, duda, anak yatim piatu, serta gereja-gereja yang ada di kampung-kampung atau pelosok Papua dalam bentuk pelayanan kasihnya setiap tahun. Meiji akan mempersiapkan bantuan-bantuan yang diperlukan di kampung-kampung yang akan dituju dan mulai membagikannya kepada masyarakat kampung. Hal itu sudah dilakukan oleh Meiji sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dari 2017 itu juga saya sudah melakukan pelayanan kasih di mana usaha yang memang saya bangun, dan itu sudah menjadi satu komitmen iman saya, yaitu di mana setiap jualan yang saya lakukan atau usaha yang saya jalankan ini, saya sudah memang membagikan posnya untuk pelayanan kasih untuk janda duda, yatim piatu, dan di kampung-kampung gitu. Jadi puji Tuhan selama ini dari 2017 sampai sekarang
saya sudah melakukan pelayanan kasih dan kami lebih kepada pos-pos PI dan juga ke kampung-kampung yang mungkin belum orang pergi melakukan pelayanan di sana. Dan puji Tuhan, selama pelayanan yang kami lakukan dan tim kami, setiap jemaat yang kami pergi itu di mana mereka katakan bahwa belum ada yang pergi melakukan pelayanan kasih di sana. Dan mungkin di sini juga saya mau menyampaikan buat kita orang semua, mungkin kita bisa melakukan pelayanan kasih ke kampung-kampung dan kita tidak membuat perbedaan di antara kita orang di kota dengan orang jemaat-jemaat kecil di kampung. Harapan dan semangat dari sosok Meiji bahwa anak-anak Papua, terlebih khusus perempuan, mampu untuk terjun dalam bidang usaha, asalkan ada kemauan untuk terus mencoba memulai sesuatu yang baru, sehingga bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Mungkin saya punya pesan buat kita orang, khususnya perempuan Papua. Kita harus bisa untuk mencoba. Di saat kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah bisa. Biasa kalau kita mau usaha, pasti kita akan jatuh bangun. Itu sudah terbiasa. Jadi sekarang bukan waktunya kita menjadi penonton, tapi di mana sekarang waktunya kita mulai bangkit, kita mulai mencoba, dan kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam hal. Tetapi itu adalah proses yang harus kita orang tetap jalani, dan jika kita percaya sama Tuhan, kita selalu andalkan Tuhan dalam kita punya usaha. Puji Tuhan, kita akan terus berjalan dan banyak hal yang akan kita temukan di setiap tikungan, di setiap perjalanan yang kita tetap jalankan. Dan juga saya mau pesan buat orang anak-anak Papua, kita tetap semangat. Kita punya tanah ini masih luas, kita punya tanah masih butuh kita orang untuk kita untuk berjuang, untuk cerita. Kita orang punya cerita, jangan kita cerita orang lain punya cerita. Karena kalau kita bisa cerita kita punya cerita, berarti itu adalah inspirasi dan kita orang punya diri sendiri yang bisa kita orang bagikan ke orang lain.